Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sinta Maria, moderator dari kelompok 4. Langsung saja, prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran kimia yang akan dijelaskan oleh Gustina Romarti Fajrin dengan NIM 053 dan Elseria dengan NIM 071. Nah, pertama langsung saja saya persilahkan kepada Elseria untuk menjelaskannya. Kepada Elseria dipersilahkan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pembelajaran kimia. Adapun topik yang pertama itu yaitu teori motivasi dan motivasi dalam belajar. Yang kedua, pengelolaan kelas. Yang ketiga, teori media dan pembelajaran kimia. Yang keempat, teori komunikasi dan dasar-dasar komunikasi. Yang kelima, keterampilan dasar mengajar. Yang keenam, kegiatan yang dilakukan pada fase motivasi, inti, diskusi, dan penutup pada suatu pembahasan kimia. Baiklah, langsung saja pada topik yang pertama, yaitu teori motivasi dan motivasi dalam belajar. Nah, menurut MC Donald, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Maksudnya di sini adalah motivasilah yang mengawali terjadinya perubahan aktivitas pada diri setiap individu manusia. Nah, adapun teori motivasi dibagi menjadi tujuh bagian. Yang pertama itu teori belajar behavioral, yaitu motivasi dapat merubah perilaku individu sesuai dengan perilaku yang diharapkan dengan jalan melakukan modifikasi perilaku. Yang kedua, teori kebutuhan manusia, yaitu motivasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Maksudnya di sini adalah setiap peserta didik itu termotivasi untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya dari hierarki yang paling atas menuju hierarki yang paling bawah. Yang ketiga yaitu teori kognitif. Teori kognitif yaitu individu terangsang dan bertindak melalui pemikiran mereka. Yang keempat yaitu sosiokultural, yaitu aktivitas manusia terjadi di dalam pengaturan budaya, dan bahwa pengaturan ini sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan dan pikirkan. Yang kelima yaitu teori disonansi, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan citra diri yang positif. Yang keenam, teori harapan atau ekspektansi, yaitu motivasi itu tergantung pada harapan anak terhadap hadiah. Dan yang ketujuh yaitu teori motivasi berprestasi, yaitu individu dapat dimotivasi untuk berprestasi dengan cara memperoleh keberhasilan atau menghindari kegagalan. Adapun prinsip motivasi dalam belajar, yang pertama motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Maksudnya di sini, seseorang itu akan melakukan aktivitasnya dengan adanya dorongannya itu berupa motivasi. Yang kedua itu, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam motivasi ini terdapat beberapa pengaruh, di mana motivasi intrinsik ini lebih berpengaruh yang baik terhadap para peserta didik daripada motivasi ekstrinsik. Karena motivasi ekstrinsik ini dapat mempengaruhi peserta didik ketergantungan dengan segala sesuatu yang dari luar. Sedangkan dalam motivasi ekstrinsik ini dapat berdampak buruk pada peserta didik, yaitu peserta didik menjadi memiliki mental yang rendah dan semangat belajar yang rendah. Sedangkan pada motivasi intrinsik,
Motivasi intrinsik ini lebih sedikit pengaruhnya terhadap sesuatu yang berasal dari luar, sehingga memberikan semangat belajar yang kuat pada peserta didik. Yang ketiga yaitu motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Kenapa? Karena untuk memicu semangat belajar seseorang anak atau peserta didik, motivasi yang kita berikan haruslah berupa pujian, bukan berupa hukuman, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar anak tersebut. Yang keempat yaitu motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Artinya di sini motivasi tersebut sangatlah berhubungan erat dengan para peserta didik, yaitu dalam mencapai prestasi dibutuhkan suatu ilmu pengetahuan, sehingga motivasi ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang akan diraih oleh peserta didik. Sedangkan yang kelima yaitu motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Artinya, anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin dapat menyelesaikan segala sesuatu pekerjaan yang ia lakukan. Sedangkan yang keenam yaitu motivasi melahirkan prestasi di dalam belajar. Nah, motivasi belajar yang berdasarkan pola pembelajaran Student Centered Learning atau SCL. SCL ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam model SCL, guru harus mampu melaksanakan perannya dengan baik, yaitu tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, dan inovator. Nah, adapun tugas guru dalam pendekatan SCL ini, yang pertama memfasilitasi, artinya guru harus memberikan buku, modul ajar, handout, jurnal, hasil penelitian, dan waktu. Yang kedua, memotivasi. Di dalam memotivasi ini, tugas guru yaitu, satu, memberikan perhatian pada mahasiswa atau siswanya. Yang kedua itu memberi materi yang relevan dengan tingkat kemampuan siswa dengan situasi yang intelektual. Yang ketiga, memberi semangat dan kepercayaan pada siswa. Yang keempat, memberi kepuasan pada siswa terhadap pembelajaran yang dijalankan. Yang ketiga, memberi tutorial, yaitu menunjukkan jalan atau cara metode yang dapat membantu mahasiswa menelusuri dan menemukan penyelesaian masalah yang berkaitan materi pelajaran. Yang keempat, memberi umpan balik. Artinya, tugas guru di sini yaitu sebagai memonitori dan mengkoreksi jalan pikiran atau hasil kinerjanya agar mencapai sasaran yang optimum sesuai dengan kemampuannya. Adapun keunggulan dari Social Center Learning atau SCL yang pertama, peserta didik itu akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena peserta didik diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Yang kedua, peserta didik itu memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan yang ketiga, tumbuhlah suasana demokratis dalam pembelajaran, sehingga akan terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar, membelajarkan di antara peserta didik. Yang keempat, menambah wawasan, pikiran, dan pengetahuan bagi peserta didik. Topik yang kedua yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid memahami pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini menyangkut pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik seperti ruang perabot dan alat pengajar. Nah, adapun tujuan dari pengelolaan kelas ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Yang kedua itu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar.
Yang kelima, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi budaya, serta sifat-sifat individu. Nah, topik yang ketiga yaitu teori media dan media pembelajaran kimia. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Nah, teori media pembelajaran ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, teori simbol sistem, yaitu teori ini menjelaskan bahwa media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menyampaikan isinya melalui sistem simbol tertentu. Yang kedua, teori cognitive flexibility, di mana teori ini menegaskan bahwa pembelajaran yang efektif bergantung pada konteks. Sedangkan yang ketiga yaitu teori conditions of learning. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis atau tingkatan pembelajaran yang berbeda di dalam suatu kelas. Yang keempat, teori e-learning. Teori e-learning ini menggambarkan prinsip-prinsip ilmu kognitif, pembelajaran multimedia yang efektif dalam menggunakan teknologi pendidikan elektronik. Sedangkan yang kelima yaitu teori cognitive load. Teori cognitive loop ini menyatakan bahwa pembelajaran terjadi paling baik dalam kondisi yang selaras dengan arsitektur kognitif manusia yang dapat dilihat melalui hasil penelitian atau eksperimen. Yang keenam, teori cognitive dissonance, yaitu teori ini menyatakan bahwa kecenderungan bagi individu untuk mencari konsistensi dalam kognisi mereka. Yang ketujuh, teori situated learning, yaitu teori ini menyatakan bahwa pembelajaran yang terjadi merupakan fungsi dari berbagai kegiatan konteks, budaya, di mana pembelajaran itu sedang terjadi. Sedangkan yang terakhir yaitu teori information pick up, yaitu yang menyatakan bahwa persepsi bergantung sepenuhnya pada informasi yang berada dalam rangkaian stimulus dan bukan berada pada sensasi yang dipengaruhi oleh kognisi. Nah, adapun kriteria-kriteria kita dalam memilih media pembelajaran kimia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat yang berdasarkan visual atau audio. Yang kedua, kemampuan mengakomodasikan respon siswa yang tepat berdasarkan tertulis, audio, dan kegiatan fisik. Yang ketiga, kemampuan mengakomodasikan umpan balik. Yang keempat, pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi dan stimulus, dan untuk latihan dan tes, di mana sebaiknya latihan dan tes itu menggunakan media yang sama. Yang kelima, tingkat kesenangan atau preferensi lembaga, guru, dan pelajar, dan keefektifan biaya. Baiklah, materi berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Gustina Romarti Fadrin. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi dan dasar-dasar komunikasi. Nah, teori komunikasi Halo Gus, Ibu bisa usul? Ya, Bu. Ya, nanti diberikan contoh konkret ya, Nak ya. Dari Contoh konkret. Ya, dari teori ini tadi kan, misalkan tadi teori e-learning tadi yang dijelaskan oleh itu, yang mana yang e-learning itu? Kita nih sekarang sedang ngapain nih sekarang? Gitu kan? Baik, Bu. Baik, Bu. Nanti di bagian si Gus sekarang tadi ya sudah terlewat, nggak apa-apa. Nanti di Gustiana, nanti diberikan contoh-contoh konkretnya ya. Baik, Bu. Ya, karena sebenarnya semuanya ini sudah terjadi di dalam diri kita. Kita kan sudah belajar sejak kapan tuh? Sejak TK.
Ya kan? Nah, artinya semua yang kita pelajari ini sudah terjadi dalam diri kita. Jadi tidak begitu sulit untuk Anda. Silakan Gustiana. Baik, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu teori komunikasi behaviorisme yang dikemukakan oleh John B. Watson. Dia menyatakan bahwa ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Contohnya itu, jika kita menerima stimulus, maka dapat diprediksi bentuk dari stimulus yang diterima orang tersebut. Stimulus yang dimaksud adalah respon. Kemudian yang kedua yaitu teori komunikasi Laswell menyatakan bahwa persoalan komunikasi itu menyangkut beberapa 5 pertanyaan dasar. Jadi contohnya gitu pertanyaan seperti who yaitu siapa, pertanyaan says what menyatakan apa, to which channel melalui saluran apa. Saluran yang dimaksud ini adalah media dalam berkomunikasi dalam sehari-hari. Kemudian kepada to whom, kepada siapa, dan which, what effect, dengan akibat apa kita dapat berkomunikasi. Kemudian teori informatif yang dikemukakan oleh 2 orang yaitu Shannon and Weaver mendeskripsikan bahwa jika media memberikan tekanan, menyatakan bahwa jika sinyal media yang kita pakai untuk berkomunikasi itu baik, maka komunikasi itu berjalan efektif. Namun sebaliknya, jika sinyal media yang kita gunakan tidak baik, maka komunikasi tidak berjalan lancar. Misalnya, pada kegiatan pembelajaran ini, jika terjadi gangguan, maka materi yang saya sampaikan kepada teman-teman tidak terlaksana dengan baik dan tidak sampai kepada teman-teman. Yang keempat, yaitu teori komunikasi humanisme yang dikemukakan oleh McNeil, menyatakan bahwa teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama peserta didik. Jadi dengan harapan peserta didik itu dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat pada saat berkomunikasi. Kemudian yang kelima, yaitu teori agenda setting yang dikemukakan oleh McCombs and Shaw, mendeskripsikan bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi publik atau masyarakat menganggap peristiwa tersebut penting. Jadi contohnya, jika apa yang dianggap penting, ada suatu hal yang dianggap penting oleh media, maka hal tersebut juga penting bagi masyarakat. Yang keenam, yaitu teori dari Blumer and Katz, teori use and gratification, menyatakan bahwa penggunaan memiliki pilihan dalam menentukan media untuk memuaskan kebutuhannya. Jadi kita itu dapat memilih media apa saja untuk menerima pesan dari komunikasi. Kemudian teori yang ketujuh yaitu teori nativisme yang dikemukakan oleh Chomsky and Hadley, menyatakan bahwa manusia itu adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi dengan bahasa verbal. Kemudian teori kedelapan yaitu teori sibernetik yang dikemukakan oleh Norbert dan Wiener, menyatakan bahwa tentang teori sistem pengontrolan yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem. Pengontrolan sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Kemudian yang 9 yaitu teori kultivasi yang dikemukakan oleh George Gardner. Ia berpandangan bahwa media massa itu memiliki efek yang bersifat kumulatif. Artinya, media tersebut lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dalam ruang lingkup masyarakat dan pada personal individu. Dan yang terakhir, yaitu teori komunikasi 2 tahap yang dikemukakan oleh Paul Lazarsfeld. Dia memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar komunikasi. Jadi, hakikatnya, komunikasi adalah sebuah proses pernyataan antar manusia di mana yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses komunikasi. Nah, sebelum saya menjelaskan proses komunikasi, saya akan menjelaskan syarat-syarat terjadinya komunikasi. Jadi dalam proses komunikasi itu harus ada yang namanya komunikator dan komunikan. Jadi komunikator itu adalah pihak yang bertujuan untuk memberi pesan, memberikan stimulus dan informasi. Sedangkan pihak kedua yaitu komunikan, yaitu pihak yang tugasnya menerima informasi dan menerima stimulus. Kemudian adanya sumber. Sumber ini adalah yang terdapat pada pesan yang akan disampaikan oleh komunikator. Jadi komunikator ini dia akan mengirimkan pesan kepada komunikan dan pesan tersebut harus ada, tidak harus sih, tapi dia memiliki sumber. Contohnya, misalnya guru menjelaskan kepada siswanya, itu kan dia melalui sumber. Sumbernya bisa didapat dari buku, dari orang lain, atau dari website. Kemudian harus adanya saluran. Saluran yang maksud di sini adalah media. Nah, media atau saluran ini dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Contoh dari media langsung itu proses komunikasinya terjadi pada saat perkuliahan offline sebelum terjadinya pandemi ini, yaitu dosen menjelaskan kepada kita itu secara langsung, tidak menggunakan media. Dan proses media tidak langsung ini, contohnya itu pada saat sekarang, pada saat kita melakukan perkuliahan online, bahwa kita menggunakan media yang kita gunakan sekarang ini adalah aplikasi Zoom. Kemudian harus adanya hasil. Hasil ini didapatkan dari komunikan setelah mendapat informasi-informasi dari komunikator. Baiklah, langsung saja. Proses yang pertama yaitu penginvestasian. Nah, apa sih penginvestasian ini? Penginvestasian adalah langkah awal dalam proses komunikasi, di mana di dalam diri komunikator itu dia menerjemahkan pesan-pesan abstrak dari dirinya sendiri sebelum melakukan komunikasi. Kemudian yang kedua itu penyandian. Nah, tahap ini nih masih berlangsung dalam diri komunikator. Dalam tahap ini, komunikator yang pesan abstraknya diciptakan dalam tahap sebelumnya berhasil diwujudkan oleh komunikator ke dalam lambang komunikasi melalui proses yang namanya encoding. Selanjutnya yaitu pengiriman. Nah, proses pengiriman terjadi ketika komunikator mengkomunikasikan pesannya kepada komunikan. Dalam tahap ini, komunikator mengirim lambang komunikasi melalui transmitter dapat berupa apapun sebagai alat pengirim pesan. Kemudian, tahap perjalanan. Nah, tahap perjalanan ini dalam proses komunikasi terjadi antara komunikator dan komunikan, tepat sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. Nah, tibalah pada saat penerimaan. Pada saat penerimaan ini, proses komunikasi terjadi ketika lambang komunikasi dikirimkan oleh komunikator dan telah diterima oleh komunikan. Penerimaan dalam proses komunikasi diterima melalui receiver berupa peralatan jasmaniah komunikan. Dapat berupa telinga, visual, dan indera lainnya. Kemudian, adanya tahap penyandian balik. Pada tahap ini, proses komunikasi penyandian balik terjadi dalam diri komunikan, yakni sejak lambang komunikasi diterima melalui receiver, sehingga pesan tersebut diolah dan diuraikan dalam diri komunikan atau encoding. Kemudian tibalah juga dalam penginvestasian lagi, yaitu proses komunikasi penginvestasian terjadi dalam
direkomunikan kembali, proses komunikasi ini terjadi sejak lambang komunikasi berhasil diuraikan dalam bentuk pesan hingga menimbulkan feedback atau umpan balik. Baiklah, selanjutnya materinya yaitu keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar ini berguna untuk guru menjelaskan kepada peserta didiknya. Yang pertama yaitu keterampilan menjelaskan. Kenapa perlu keterampilan menjelaskan? Karena agar anak didiknya itu dapat mengerti materi yang disampaikan. Yang pertama itu, ia memiliki prinsip bahwa penjelasan yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Juga penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab. Materi penjelasan harus dikuasai dengan baik oleh guru. Kemudian penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan juga materi penjelasan haruslah bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian keterampilan menjelaskan ini memiliki aspek, yaitu aspeknya itu pertama bahan-bahan yang diterangkan, dipersiapkan, dan dikuasai lebih dahulu. Juga pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan. Yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini memiliki tujuan yaitu untuk memotivasi peserta didik agar terlibat dalam interaksi belajar. Juga melatih kemampuan dan mengutarakan pendapat. Jenis-jenisnya yaitu pertama ada yang namanya pertanyaan langsung, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada salah satu peserta didik. Kemudian ada pertanyaan umum yang sifatnya terbuka, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh kelas. Ada pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban. Pertanyaan faktual, yaitu pertanyaan untuk menggali fakta dan informasi. Yang kelima, yaitu pertanyaan yang diarahkan kembali, yaitu pertanyaan yang dikembalikan kepada peserta didik atas pertanyaan peserta didik lain. Keterampilan bertanya juga memiliki prinsip, yaitu prinsipnya pertanyaan hendaknya mengenai satu masalah saja. Berikan waktu berpikir kepada peserta didik. Yang kedua, yaitu pertanyaan hendaknya singkat, jelas, dan disusun dengan kata-kata yang sederhana. Kemudian keterampilan dalam menggunakan variasi stimulus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keterampilan menggunakan variasi stimulus? Itu adalah keterampilan yang dilakukan oleh guru dalam memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran itu selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan berantusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berjalan secara efektif. Nah, tujuan dari menggunakan variasi stimulus yaitu untuk menghilangkan kejenuhan dalam mengikuti proses belajar. Terus juga untuk mempertahankan kondisi sehingga pembelajaran itu optimal. Jenis-jenis variasinya yaitu yang pertama variasi dalam penggunaan media. Dapat menggunakan PowerPoint, dapat menggunakan video pendek. Kemudian juga menggunakan dalam gaya mengajar. Setiap guru itu memiliki gaya mengajar yang berbeda-beda. Tentunya hal itu menjadi hal yang unik oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu variasi dalam penggunaan metode. Penggunaan metode ini memiliki hasil yang berbeda pula nanti setiap anak. Makanya metode itu dipilih metode yang menarik. Yang keempat yaitu variasi dalam pola interaksi, yaitu menggunakan pola interaksi multi arah antara guru dengan siswanya. Kemudian keterampilan selanjutnya itu keterampilan memberi penguatan. Memiliki tujuan, yaitu dapat menimbulkan perhatian peserta didik dan juga membangkitkan motivasi peserta didik. Jenis-jenisnya yaitu ada penguatan verbal, penguatan gestural, penguatan dengan cara mendekatinya,
dan penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Kemudian prinsip-prinsipnya itu dapat dilakukan dengan hangat dan semangat. Yang kedua, dapat dilakukan dengan memberikan kesan positif kepada peserta didik. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Memiliki tujuan, yang pertama yaitu untuk menimbulkan minat dan perhatian kepada peserta didik terhadap pelajaran yang akan dibicarakan. Yang nomor 2, yaitu menyiapkan mental para peserta didik agar siap memasuki persoalan yang akan dibicarakan. Nah, prinsipnya, yaitu dalam membuka pelajaran harus memberi makna kepada peserta didik, yaitu dengan menggunakan cara-cara yang relevan dengan tujuan dan bahan yang akan disampaikan. Selanjutnya, yaitu keterampilan mengelola kelompok kecil atau perorangan. Memiliki tujuan yaitu 1. Keterampilan dalam pendekatan pribadi. Yang kedua yaitu keterampilan dalam mengorganisasi dan keterampilan dalam membimbing proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Sebelumnya pengelolaan kelas sudah dijelaskan oleh partner saya Elseria. Ia memiliki tujuan bahwa untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. Juga menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat menantangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Kemudian ia juga memiliki prinsip yaitu keluasan, yaitu digunakan apabila guru mendapatkan hambatan dalam perilaku peserta didik sehingga guru dapat mengubah strategi mengajarnya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kehangatan dan keantusiasan. Juga ada prinsip bervariasi yaitu menggunakan variasi dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu tantangan, menggunakan kata-kata atau tindakan bahan sajian yang bersifat menantang. Kemudian hal-hal yang harus dihindari dalam pengelolaan kelas yaitu 1. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Juga pengulangan dan penjelasan yang tidak perlu. Dan juga hal-hal yang bersifat penyimpangan dari pengelolaan kelas. Yang terakhir yaitu keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Memiliki prinsip bahwa laksanakan diskusi dengan suasana yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, memberikan perilaku yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Memiliki komponen, 1. Memperjelaskan permasalahan, 2. Menyebarkan kesempatan partisipasi, memusatkan perhatian, menganalisa pandangan peserta didik, meningkatkan urutan pikiran peserta didik, dan yang terakhir itu menutup diskusi. Nah, hal-hal yang perlu dihindari dalam membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu 1. Melaksanakan diskusi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik untuk memberikan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, memberikan diskusi dikuasai oleh peserta didik tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan pada fase motivasi, inti, diskusi, dan penutup pada suatu sub pokok bahasan kimia. Perlu diketahui bahwa sub pokok yang kami bahas di sini adalah sifat koligatif larutan. Langsung saja, yaitu motivasi. Motivasi tadi sudah dijelaskan bahwa motivasi belajar adalah dorongan untuk selalu ingin mempelajari sesuatu. Jadi, tugas guru adalah menciptakan pelajaran yang dapat menarik perhatian dan motivasi siswa agar dapat mencapai tujuan dan hasil belajar yang optimal. Nah, motivasi itu dapat dilakukan dengan cara gerakan, sesuatu yang aneh, humor, mengagetkan, sehingga guru dapat menggunakan media seperti gambar, ilustrasi, bagan, warna-warni, audio, video, alat peraga, dan bentuk benda yang aneh sehingga
menimbulkan ketertarikan para siswanya. Yang pertama yaitu implementasinya memotivasi menggunakan pertanyaan umum dalam materi kenaikan titik didih, yaitu delta TB. Misalnya, guru sebelum memulai materi pembelajarannya, ia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, seperti apakah kalian pernah memasak sayur bayam di air mendidih, kemudian menambahkan garam, kemudian kira-kira apakah yang terjadi? Lalu ada siswa yang menjawab, gelembung-gelembung air menjadi menghilang. Nah, kemudian guru menambahkan pendapat siswa tersebut bahwa partikel-partikel garam akan menghambat proses penguapan molekul air sehingga untuk mencapai tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar diperlukan temperatur yang lebih besar lagi. Dengan demikian, apabila ke dalam air ditambahkan zat terlarut, maka titik didih larutan akan naik. Jadi kenaikan titik didih larutan dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Nah, terjadinya interaksi antara guru dan siswa ini akan membuat siswa menjadi lebih paham mengenai materi tersebut dan akan tertarik mengikuti pembelajaran sifat koligatif larutan. Yang kedua, yaitu memotivasi menggunakan video pada kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya yaitu proses pembuatan es krim, es putar namanya. Merupakan contoh materi dari kenaikan titik beku, yaitu delta TF. Nah, dalam menjelaskan materi sifat koligatif larutan, dapat menjanjikan intermezzo berupa video menggunakan infokus mengenai sifat koligatif larutan yang ada di kehidupan sehari-hari. Seperti video pembuatan es krim yang merupakan contoh dari materi kenaikan titik beku di dalam sifat koligatif larutan. Nah, dari video tersebut dapat membuat peserta didik mendapat gambaran umum mengenai materi sifat koligatif ini. Peserta didik menjadi tertarik dan berminat untuk mengikuti pelajaran terhadap materi sifat koligatif larutan yang awalnya mungkin dianggap susah pelajarannya oleh mereka, karena sebelumnya mereka itu tidak tahu bahwa materi-materi ini ada di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Sebelumnya, apakah itu kegiatan inti? Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Dapat dilakukan dengan apa? Yang pertama yaitu mengamati, memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan menyimak, mendengar, dan membaca. Yang kedua yaitu menanya, memberikan kesempatan siswa untuk membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menalar, memberikan kesempatan siswa untuk berpikir logis atas fakta yang ada. Selanjutnya yaitu kegiatan diskusi. Dapat dilakukan dengan cara pertama, guru mengemukakan masalah tentang sifat koligatif larutan dan memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Dapat pula pokok masalah yang akan didiskusikan itu ditentukan bersama-sama oleh guru dan siswa. Yang kedua, pelajar-pelajar di bawah pimpinan guru membentuk kelompok-kelompok diskusi. Lalu, pelajar-pelajar berdiskusi dalam kelompoknya. Pada waktu belajar berdiskusi ini, guru berkeliling atau menjaga ketertiban atau menolong pelajar, misalnya mengarahkan diskusi dan menjawab pertanyaan mengenai sifat koligatif larutan. Keempat, kelompok-kelompok diskusi melaporkan hasil yang telah dicapainya.
hasil-hasil yang dilaporkan itu ditanggapi atau ditanyakan oleh anggota dari kelompok lain. Guru memberikan ulasan atau penjelasan terhadap laporan tersebut. Kemudian terakhir, siswa mencatat hasil diskusi dan guru mengumpulkan laporan diskusi hasil diskusi dari tiap kelompok. Kemudian terakhir yaitu penutup. Nah, pada bagian penutup ini dapat dilakukan dengan cara merangkum inti pelajaran dan meninjau kembali materi sifat koligatif larutan yang telah diberikan dapat dilaksanakan dengan merangkum inti pokok pembelajaran. Dapat juga dilakukan dengan membuat ringkasan. Peserta didik akan memantapkan penguatan inti dari pokok-pokok materi yang telah disampaikan pada sifat koligatif larutan yang telah dipelajarinya. Baiklah, pada moderator. Baiklah. Ya, baiklah. Terima kasih atas kelompok penyaji. Terima kasih atas penjelasannya kepada Elseria dan Gustina Romarti Fajrin. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Bagaimana Ibu? Maaf, Ibu. Oh iya. Biasanya gimana ini? Tadi moderatornya siapa, Nak? Saya Bu Sinta. Oh, moderatornya Sinta. Memang biasanya pakai moderator ya? Ya kan? Moderatornya beda. Biasanya gimana? Biasanya moderatornya dari kelompoknya sendiri, Bu. Oh, biasanya dari kelompoknya sendiri. Nggak apa-apa. Kita sekarang supaya semuanya kebagian berbicara kan gitu. Nah, diharapkan nanti sampai akhir pertemuan semuanya harus punya andil. Jadi nggak ada